Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak semua. Kami berharap hari ini kita diberkati Tuhan melimpah-limpah. Walaupun kita merayakan ibadah Jumat Agung di rumah kita masing-masing, tetapi kami percaya dan kita semua percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, serta karunia Tuhan tidak akan putus-putusnya dalam hidup kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama membawa hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa roh kita untuk sama-sama mengingat kembali kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mati untuk kita supaya kita menjadi selamat dan memperoleh hidup yang berkemenangan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik. Walaupun ibadah kami hari ini masih via online, tetapi kami percaya bahwa dimanapun namamu disebut, dimanapun umatmu berkumpul, di situ Tuhan hadir dan beracara, memberkati kami, bahkan memberikan mujizat pada kami. Berikan kami damai sejahtera di tengah-tengah corona ini Tuhan yang merebak di mana-mana. Tetapi kami percaya, kami dibawa Tuhan lebih dekat lagi lewat peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Tuhan, hari ini kami memperingati Jumat Agung, mengingat kembali deritamu untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami, berkati kami supaya kami terus bisa
Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Vía Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor.
luka terpedih, bukan di sekujur tubuh yang tercambuk, bukan di kepala yang dimahkotai duri tertusuk, bukan di tangan dan kaki yang terpaku di tiang busuk, bukan di lambung yang terhunus tombak merasuk, bukan di bibir yang berkarang cuka tercucuk. Bukan pada harga diri yang dicaci maki ludahi, bukan pada hati yang disangkal kianati murid sendiri. Namun diteriakan itu, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Yakni ketika aku adalah aku, meninggalkan aku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan pujian dari NP 187 Salib Hina. Lagu ini mengingat kita betapa hinanya Tuhan kita demi kita, betapa Dia mau berkorban bagi kita. Darahnya yang kudus menebus kita sehingga kita menjadi manusia yang merdeka. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Pada salib
God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak semua, kita siapkan hati kita bahwa ibadah Jumat Agung ini Tuhan juga memberikan pesan khusus untuk kita semua. Walaupun kita masih berada di rumah, situasi dunia sepertinya menekan hidup kita, biarlah firman Tuhan ini menjadi penghiburan bagi kita semua dan memberikan harapan kita bahwa berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, harapan itu. Lagu ini Tuhan menjadi perwakilan hati kami, isi hati kami di hadapan-Mu. Kasih-Mu,
berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Allah kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari Tuhan kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih untuk karya Tuhan yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari Jumat Agung. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Dan pada saat kesempatan pagi ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat, Tuhan yang akan menuntun kami, dan Tuhan yang akan berbicara kepada kami semua. Dan kami siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan di nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Nya, untuk kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari Jumat Agung, hari yang agung bagi kita umat Kristiani, karena Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan pada hari ini, hari yang berbeda dari yang lainnya, karena kita mengadakan ibadah secara online, dan ini merupakan pengalaman yang baru bagi saya. Dan selama hampir 1 bulan ini kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Biarlah ini juga tidak mengurangi iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kepada Tuhan. Namun biarlah kita akan senantiasa bersyukur untuk setiap karya Tuhan, untuk setiap perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, untuk setiap berkat-berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan kepada kita sekalian sampai hari ini. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul yaitu Salib Kristus, kristalisasi kasih. Bapak Ibu Saudara, salib merupakan lambang keagamaan agama kuno pada waktu itu, dan salib merupakan objek penyembahan orang-orang kafir yang dilakukan oleh mereka pada zaman itu. Orang Roma memandang salib bukan hanya sebagai bentuk atau objek untuk penyembahan kepada dewa-dewa mereka, tetapi mereka memandang bahwa salib itu adalah sebagai salah satu cara untuk memberikan penghukuman yang kejam dan keji. Nah, siapa yang mendapatkan penghukuman di atas kayu salib itu? Nah, mereka adalah orang-orang yang jahat, para penjahat, dan juga orang-orang yang menjadi budak, yaitu golongan yang paling bawah. Nah, itulah gambaran salib pada zaman dulu. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk pengertian salib kita sudah memiliki pengertian masing-masing ya. Salib begitu agung, begitu karya, begitu mulia di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mungkin berkenalan dengan seseorang dan kita dibawa ke rumah orang itu, nah di situ setelah sampai di depan rumah kita melihat di atas pintu ada salib yang digantungkan. Dan mungkin ketika kita mulai masuk ke dalam rumah teman kita yang baru itu, kita juga melihat di situ ada salib yang digantung di dinding. Nah, kita akan berpikiran bahwa mungkin orang ini atau teman baru ini, saya ini adalah seorang yang Kristen. Dan mungkin ketika kita bertanya kepada teman kita itu tentang salib, kok ada salib di sini? Maka teman kita pasti akan mengatakan bahwa ya, salib merupakan lambang pengorbanan Tuhan Yesus bagi dosa-dosa saya. Salib merupakan lambang kasih Tuhan Yesus kepada umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengalami proses penyaliban yang sungguh-sungguh menyakitkan. Dan dia rela melakukan semuanya itu, dia rela melakukan segala sesuatu yang sebenarnya tidak harus dia terima, tapi dia harus menerimanya. Apakah salib Kristus itu? Yang pertama,
Tuhan Yesus disalibkan bagi dosa kita. Roma 5 ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Roma 5 ayat 7 sampai 11. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia pertama Adam jatuh dalam dosa, manusia sudah terpisah hubungannya antara manusia dan Allah. Dan sejak itu setiap manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, untuk melakukan dosa. Manusia hidupnya semakin jauh dengan Allah, dan manusia lebih hidup mendekatkan diri kepada si iblis. Nah, tetapi oleh karena Allah mengasihi kita, oleh karena Allah mencintai manusia, maka Ia rela menjadi pendamai. Ia rela datang ke dunia ini untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia. Nah, apakah dosa itu? Dosa adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Nah, dosa apa sajakah yang biasa manusia itu lakukan? Dosa hati dan pikiran. Ini bisa kita lihat dari Kolose 1 ayat 21. Nah, di situ dibahas bahwa tentang takut, tentang khawatir yang berlebihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir. Mereka mau keluar rumah takut, mereka mau keluar rumah khawatir. Mereka mau pergi ke warung untuk belanja, biasanya ibu-ibu mau pergi untuk belanja, takut. Karena apa? Takut ketemu atau takut tertular dengan virus corona. Takut di situ nanti ada om-om, ada tante-tante corona. Nah, jadi ketika kita udah ketakutan secara berlebihan, takut yang benar-benar luar biasa, sehingga kita bahkan tidak akan melakukan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang namanya takut itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Setiap orang juga pernah mengalaminya. Tetapi takut yang berlebihan itu menandakan bahwa kita sedang meragukan kasih Tuhan, sedang meragukan akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan yang ada pada kita, dan sebagai akibatnya kita mengalami sakit badan kita. Kita juga mengalami asam lambungnya naik. Nah, ini adalah pengalaman saya secara pribadi. Karena takutnya mau keluar rumah takut, mau kemana takut karena virus corona ini. Jadi asam lambung saya juga naik. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain itu mungkin kita juga berkata di dalam hati kita atau berpikiran bahwa saya itu memiliki kecenderungan untuk membalas orang yang sudah menyakiti hati saya. Saya benci dengan orang yang sudah berkata-kata tidak baik tentang saya, dan saya ada keinginan untuk membalasnya. Ketika saya tidak membalas, tidak ada rasa puas di dalam kehidupan saya. Ketika saya bisa membalasnya, saya puas sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Manusia di sekitar kita, di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, pasangan kita, suami atau istri,
atau orang tua kita, atau anak-anak kita, mereka mungkin tidak tahu. Tapi Tuhan kita, Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha melihat. Dia tahu apa yang kita pikirkan, Dia tahu apa yang sedang ada di dalam hati kita. Ketika kita memikirkan, ketika di dalam hati kita ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah dosa. Nah, selain itu, yaitu dosa ucapan atau lidah. Ini bisa dilihat dari Yakobus pasal 3 ayat 6 sampai 10. Di situ kita bisa melihat yaitu dosa fitnah, berkata yang tidak benar tentang seseorang. Dosa kata-kata kotor, geram, kejahatan dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu ada dosa perbuatan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai ayat 10. Nah, di situ kita bisa melihat ada dosa perzinahan, ada dosa percabulan, dosa pemabuk, seorang penipu, seorang kikir dan pelit, ternyata dosa. Ketika kita mulai kikir, mulai pelit, itu juga adalah dosa. Dan penyembahan terhadap berhala. Apa yang menjadi berhala dalam kehidupan kita? Apakah harta kita? Apakah pekerjaan kita? Apakah keluarga kita? Apakah hobi kita? Kesenangan-kesenangan kita? Jikalau kita melakukan segala sesuatunya ini dengan berkelebihan, melebihi kasih kita kepada Tuhan, itu adalah dosa. Karena apa? Ketika kita melakukan segala kesenangan-kesenangan kita, segala pekerjaan kita, dan kita melupakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, kita lupa atau kita tidak ada waktu untuk bersekutu dengan saudara-saudara kita yang lain. Nah, di situ Tuhan tidak berkenan. Berarti kita sedang memberhalakan sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena dosa-dosa itulah kita sudah selayaknya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Sudah sepatutnya kita dilemparkan ke api neraka yang sangat panas sekali. Tetapi kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu mencintai kita, sehingga Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Salib Kristus berkuasa untuk memutuskan semua belenggu-belenggu dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Entah itu dosa pikiran kita, entah itu dosa karena hati kita, entah itu dosa karena lidah kita, karena perkataan-perkataan kita, entah itu dosa karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kuasa salib sanggup untuk memutuskan semua belenggu-belenggu itu. Mari kita akan bersama-sama mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, salib Kristus, kristalisasi kasih. Kita akan melihat firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, kristalisasi. Apa itu kristalisasi? Kristalisasi adalah sesuatu yang telah disaring dari nilai-nilai yang ada sehingga ia merupakan saripati atau inti pokok yang sudah mengkristal. Jadi kristalisasi itu artinya adalah saripati atau inti pokok yang sudah mengkristal. Artinya bahwa inti pokok salib Kristus adalah kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada sesama. Nah, itulah yang dinamakan kristalisasi kasih. Kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih Allah
tidak pernah berubah. Kasih Allah kekal sampai selama-lamanya. Kasih Allah abadi, tidak akan tergoyahkan oleh apapun, dan kasih Allah tidak menuntut balas. Nah, alasan Kristus disalibkan adalah karena kasih-Nya kepada manusia, dan hendaknya kasih kita pun akan menular kepada sesama kita, baik itu kepada sesama orang, kepada sesama saudara kita yang seiman, maupun kepada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam situasi bangsa kita saat ini, yaitu dalam penyebaran virus corona, adakah di antara kita yang takut? Nah, semuanya mungkin akan berkata, ya, saya cukup takut, saya cukup khawatir. Tapi firman Tuhan katakan, jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan ketika kita takut atau ketika kita khawatir. Mari kita bersama-sama saat ini mengevaluasi, ya, di hari yang agung ini, Jumat Agung ini, kita akan mengevaluasi diri kita pribadi lepas pribadi, ataupun kita juga mengevaluasi gereja kita. Apakah dengan adanya virus corona yang saat ini menyebar, dan khususnya di Indonesia ini, apakah membuat atau menyurutkan kasih kita kepada Tuhan kita dan kasih kita kepada sesama? Mari kita akan pikirkan bersama, kita renungkan bersama-sama. Apakah dengan adanya virus corona ini membuat kita getar, membuat kita iman kita surut di hadapan Tuhan, membuat kita semakin tidak peduli kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah dengan adanya corona ini membuat gereja kita juga mengisolasi diri, yang artinya adalah menutup diri, berdiam diri, dan tidak melakukan apa-apa untuk orang-orang di sekitar kita, karena kita takut, karena kita khawatir kalau melakukan sesuatu nanti akan ketularan virus corona. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah waktunya, inilah saatnya kita bersama-sama membuka diri kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, dan membuka apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini. Mari kita membuka pintu kepedulian kita kepada sesama kita. Dan beberapa waktu yang lalu ada pengalaman yang indah yang saya dapatkan ketika umat baptis sedang menyerukan atau sedang menggalang dana untuk membantu rumah sakit baptis yang ada di Indonesia ini. Nah, dimulailah dari hamba-hamba Tuhan, grup hamba Tuhan, dan kemudian di grup istri-istri hamba Tuhan. Nah, di situ kami mengumpulkan dana, dan 2 minggu yang lalu saya membaca ada laporan di sebuah grup sudah terkumpul 300 juta, sekitar 300 juta, nggak tahu sekarang sudah terkumpul berapa lagi. Nah, sepertinya sesuatu yang mustahil di tengah-tengah keadaan yang sulit saat ini. Mungkin orang akan berpikiran, aduh, kita nggak tahu virus corona sampai kapan akan berhenti, virus corona ini akan hilang dari bumi ini sampai kapan. Dengan kondisi bangsa kita saat ini, dengan adanya virus corona yang menyebar kemana-mana, sehingga banyak orang juga membuat dirinya, aduh, sayang kalau saya harus menyumbangkan uang saya, sebagian harta saya sumbangkan, rasanya sayang. Ya, tetapi ternyata ada banyak anak-anak Tuhan, ya seberapapun yang mereka miliki, ada 100.000, ada yang 500.000, ada yang sampai berpuluh-puluh juta juga ada. Dan ya puji Tuhan terkumpul sampai 300 juta, dan mungkin sekarang sudah lebih, dan sekarang sudah disalurkan kepada rumah sakit baptis dan juga klinik-klinik baptis. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat di media sosial, entah itu di WhatsApp, entah itu di Facebook atau di televisi, di situ juga banyak orang-orang yang peduli dengan sesama. Mereka memberi masker kepada orang lain yang mereka tidak kenal, mereka memberi hand sanitizer, mereka memberi sembako, mereka memberi makanan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, itulah bentuk kepedulian. Dan ketika saya membaca informasi di internet, Indonesia itu memang tingkat kepeduliannya itu tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita akan pikirkan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Kita mulai
kasihan saudara-saudara seiman kita, sesama jemaat Gereja Baptis Efrata. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang kesulitan untuk mendapatkan sembako karena tidak bisa keluar rumah, karena tidak bisa pergi ke pasar, karena tidak bisa pergi ke sana ke sini, sehingga mereka kesulitan sembako. Apa yang akan gereja lakukan? Dan juga mungkin ada di antara kita atau di antara jemaat kita yang pada saat ini sedang kekurangan, mereka tidak bisa makan. Mungkin ada di antara jemaat kita yang pada saat ini kekurangan makanan, mereka tidak bisa menikmati makanan. Nah, bagaimana bentuk kepedulian kita atau gereja kita? Apa yang harus kita lakukan? Atau mungkin ada langkah-langkah lain, kita menyemprot desinfektan ke rumah-rumah jemaat, itu bisa juga kita lakukan, atau cara-cara yang lainnya. Mari kita mulai dari lingkup gereja kita. Baru setelah lingkup gereja kita akan keluar ke lingkungan masyarakat sekitar gereja kita. Kita bisa melakukan apa? Kita mau ambil bagian apa untuk masyarakat kita? Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja hanya berdiam diri saja dan mengisolasi diri kita untuk tidak melakukan apa-apa. Inilah waktunya, inilah saatnya kehadiran gereja, kasih kita dirasakan oleh jemaat Tuhan, dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita, sehingga mereka boleh benar-benar merasakan, oh itu yang namanya kasih Allah yang ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, marilah kita yang telah menerima kasih Allah, hendaknya kasih itu kita tularkan, kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang seiman. Namun kita juga harus mengingat, kita juga membagikan kasih kita kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita beritakan firman Tuhan, mari kita beritakan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa umat manusia. Nah, sebelum saya mengakhiri khotbah saya, marilah Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang saat ini terkadang membuat kita takut, terkadang membuat kita khawatir dalam menghadapi penyebaran virus corona ini. Dan meskipun sampai saat ini kita belum bisa bersama-sama beribadah di gereja, namun marilah kita akan tetap saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari kita juga saling memperhatikan satu dengan yang lainnya melalui mungkin telepon atau melalui media-media sosial yang lainnya yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kasih kita, sebagai bentuk perhatian kita kepada jemaat Tuhan Gereja Baptis Efrata ini. Dan marilah firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat ini, Dia bersama-sama dengan kita. Ia mengendalikan segala sesuatunya, dan Dia ada. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa kendali Tuhan, tanpa seizin Tuhan, tanpa kontrol Tuhan. Semuanya adalah kedaulatan Allah kita dan seizin Allah kita. Kuasa Kristus sanggup untuk memutuskan tali rantai penyebaran virus corona, dan meskipun kita tidak tahu sampai kapan semuanya ini akan berakhir. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama terus berjuang, kita terus berdoa, kita jaga kesehatan kita, dan kita berjalan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kasihi sesama kita, lakukan kebaikan buat sesama kita, dan pakailah kesehatan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita untuk melayani sesama kita, untuk melayani saudara-saudara kita. Yesus berdaulat atas segala sesuatu, dan saatnya, waktunya untuk kita bersama-sama menyatakan, membagikan kasih Tuhan yang sudah kita terima ini, kita salurkan kepada sesama kita. Kita akan kenal bagaimana pengorbanan Kristus, karya Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Amin. Mari kita akan bersama-sama
bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh kagum, kami sungguh bersyukur untuk karya Tuhan yang luar biasa, yang begitu agung di dalam kehidupan kami. Kami manusia yang penuh dosa Tuhan, namun Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Bapa. Dan biarlah kasih yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami tularkan, kami bagikan, kami saksikan, kami beritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan sungguh kami lakukan dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Yesus,
Mari kita akan menutup ibadah pada pagi ini dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh mengingat akan cinta kasih Tuhan yang luar biasa buat kami. Engkau sudah berkorban di atas kayu salib, Engkau sudah menebus dosa kami, dan Engkau sudah menggantikan kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami sungguh menjadi manusia-manusia yang beruntung. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh mengingat dan mengaplikasikan bagaimana kasih Tuhan bagi sesama. Terima kasih Bapa, dan pujilah Engkau dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya.